Oke, gigitan dari ini berpotensi mematikan. Situasinya akan jadi berbahaya. Itu adalah laba-laba jaring corong yang besar. Pipetnya habis digigit. Kamu bisa merasakan kekuatan dari serangannya. Australia bisa dibilang benua paling berbahaya di dunia. Aku yakin saat imajinasimu mulai melayang, kamu mungkin membayangkan disambar dari tepi sungai dan dimakan hidup-hidup oleh buaya air asin raksasa. Atau mungkin kamu membayangkan betapa menakutkannya saat kamu tersandung dan digigit oleh salah satu ular berbisa yang sangat mematikan, seperti ular coklat timur. Namun, bukan hanya reptil yang perlu kamu waspadai. Malam ini kita menjelajah di daerah luar Sydney, kota paling padat di Australia, yang juga merupakan rumah bagi laba-laba paling mematikan di dunia, laba-laba jaring corong Sydney. Berbekal taring yang sangat besar dan racun yang sangat mematikan, hanya dengan satu gigitan dari laba-laba ini mampu untuk membunuh manusia. Terdengar mengerikan. Namun laba-laba ini cukup sulit ditemukan dan cenderung menghindari manusia dengan segala cara. Bahkan, mereka bisa sangat sulit untuk ditemukan. Karena membangun liang berbentuk corong berlapis sutra di bawah bebatuan atau di batang kayu, membuat mereka tersembunyi dan tidak terlihat. Banyak semutnya. Hati-hati ya guys. Kita coba ke sini buat membalik beberapa kayu. Jadi kecuali kamu seperti aku, membalik-balik puing di lingkungan sekitar, kemungkinan kamu bertemu dengan laba-laba sangat kecil. Kamu siap? Coba aku angkat. Wah, laba-laba besar. Sana, dia di sana. Itu tarantula. Bukan. Itu laba-laba jaring corong. Di sana, baru aja keluar dari batang pohon. Coba kamu lihat perutnya. Astaga. Itu pasti laba-laba jaring corong. Harus aku masukin ke wadah. Astaga, kamu lihat gak? Untung aja tadi aku balik dari sebelah sana. Laba-laba itu bersembunyi tepat di bawah situ. Itu wadahnya kekecilan, bro. Kayaknya bukan laba-laba jaring corong. Enggak. Udah pasti, bro. Coba lihat depannya tuh. Oh iya. Laba-labanya besar, kayaknya nggak cukup deh. Mario punya wadah lain nggak? Iya, kayaknya aku punya satu di tasku. Bentar. Aku coba buat mindahin rumput ini dulu. Itu kelihatan kayak tarantula. Dia gerak. Cepet. Nih. Oke, gigitan dari ini berpotensi mematikan. Aku coba taruh aja terus aku giring ke sana. Coba aku giring buat masuk ke dalam wadah. Mereka gak bisa lompat, tapi dia bakal maju ke depan. Dia masuk. Ini dia. Wow, coba lihat itu. Oh iya. Aku yakin ini laba-laba jaring corong. Itu gede banget. Wow, kita nggak boleh melewatkan kesempatan ini. Oke, aku ambil tasku dulu dan kita akan pergi ke bebatuan itu. Wow, itu tanpa diragukan lagi, laba-laba jaring corong. Sekarang pertanyaannya adalah, ini adalah spesies yang mana? Aku pengen cari batu yang datar. Wow, itu tuh di sana. Ini. Itu kelihatan. Ya. Lumayan. Atau yang itu. Mendingan nggak? Iya, bagusan itu sih. Coba kita lihat apa dia akan duduk saja di atas tempat yang datar. Ya, oke nih, ini bagus. Wow. Coba kita lihat. Ini sangat menakutkan. Ya, ini bentuknya kayak tarantula sih. Tadi kamu nanya itu tarantula ya? Yakin itu laba-laba jaring corong? Aku yakin ini laba-laba jaring corong. Salah satu cara untuk identifikasi adalah spesies ini mereka memiliki cephalotorak yang sangat botak. Mereka punya bulu di kakinya dan juga di perut. Tapi itulah cara untuk mengenali laba-laba jaring corong. Dan tadi tempatnya cukup sempurna. Di bawah kayu. Tempat mereka menunggu mangsa dan menyergapnya. Mereka juga jelas akan berada di bawah liang dengan sistem jaring corong kecil itu. Dan untung aja aku ngambil kayunya dari sebelah situ. Jariku juga tidak masuk ke bawah kayu itu. Aku pegang bagian atasnya. Itulah kenapa selalu ambil kayu dari area yang bisa dilihat. Kalau kamu masukin jarimu, kamu bisa megang laba-laba dan kamu digigit. Kamu sudah pasti akan dibawa ke rumah sakit. Tidak diragukan lagi. Oke, sekarang aku tahu agak susah ngelihatnya kalau diwadahin gini. Jadi, aku akan coba mengambilnya dan menaruh di batu ini. Lalu kita rekam laba-laba ini. Apa kalian siap? Oke, aku bantu yang lain masang lampu dulu. Oke. Soalnya mulai gelap. Iya, ini mulai gelap. Oke guys, sekarang lampunya sudah terpasang. Dan di bawah cahaya, laba-laba ini terlihat lebih mengintimidasi. Kalian bisa melihat kilauan pada kaki dan cephalotoraksnya.
Dan dia ini sudah membuat sedikit jaring di dalam wadah ini. Dan juga, kurasa kalian udah siap. Mari kita keluarkan dari wadah dan kita lihat apakah dia tetap berada di atas batu. Ini adalah spesies laba-laba yang sangat agresif. Seringkali mereka tidak akan lari, tapi mereka akan berdiri tegak serta menunjukkan taring dan kaki depannya. Oke. Kamu harus hati-hati. Iya, sekarang aku akan pelan-pelan memiringkan seperti ini. Dan kita lihat apa dia akan merayap keluar. Ayo kita coba. Itu dia. Oke. Kita coba apa dia akan berhenti. Jangan pergi. Kayaknya aku bakal gini aja. Kayaknya dia lebih nyaman di dalam wadah. Iya, gitu aja. Gimana, Mario? Oke, ini laba-laba yang sangat berbahaya. Bahkan lebih bahaya daripada laba-laba pengembara. Lihat kakinya yang melengkung. Dia bisa bergelantungan di ujung wadah. Apa coba gini aja ya? Aku akan taruh wadah di atasnya dan memberinya waktu sebentar untuk tetap di sana. Nah, salah satu alasan gigitannya berbahaya adalah karena ketika mereka menggigit, jari mereka sangat panjang. Itu akan menancap ke tubuhmu, tersangkut dan akan terus memompa racun. Ini nggak seperti Black Widow atau laba-laba punggung merah yang memberi gigitan peringatan. Gigitan dari spesies laba-laba ini mengandung racun sebanyak yang bisa aku suntikkan kepada manusia. Oke, kita coba. Kamera kalian udah siap merekam? Itu dia. Wow. Dan sebagai perbandingan, lihat betapa besarnya laba-laba ini sebelah tanganku. Mataku akan fokus pada arachnida ini. Ini jarak terdekat yang bisa aku lakukan. Oke, Mark, kita coba. Aku akan mencoba untuk menampilkannya dari posisi diamnya di sana. Dan seperti semua spesies laba-laba, kamu bisa melihat 8 kaki yang sangat jelas. Tetapi mereka juga punya pedipalpus yang sangat panjang di bagian depan. Dan itu akan membantu mereka mencengkeram mangsanya. Dan ketika mereka berdiri tegak, mereka menunjukkan taring mereka dan taring mereka sangat panjang. Lihat itu. Bahkan dalam beberapa kasus, itu lebih panjang daripada beberapa spesies ular di Australia. Nah, salah satu alasan mengapa laba-laba ini dianggap sangat berbahaya adalah karena seringkali mereka ini ditemukan di daerah perumahan. Khususnya laba-laba jaring corong Sydney ini sering ditemukan tepat di halaman belakang rumah orang. Itulah kenapa orang bilang, ketika kalian sedang berkebun, pastikan kalian memakai sarung tangan. Kalian bisa saja tanpa sengaja memegang salah satu laba-laba ini. Kalau ujung jarimu tergigit, kamu akan merasakan gejalanya dalam waktu 15 menit. Nah, gigitan langsungnya pasti akan langsung terasa. Taringnya cukup panjang untuk mengeluarkan darah. Tapi setelah itu jarimu akan berdenyut. Dan tak lama kemudian kamu akan merasakan kesemutan di mulut dan bibir kamu. Kalau kamu digigit oleh salah satu laba-laba ini, kamu perlu melakukan kompresi pada seluruh lenganmu. Misal ujung jarinya kegigit, pasang tali kompresi di sepanjang lenganmu. Itu akan membantu memperlambat pergerakan racun ke dalam tubuhmu. Wah, itu sangat keren. Nah, sekarang ada sekitar 40 spesies laba-laba jaring corong yang diakui. Dengan salah satu yang paling berbahaya adalah laba-laba jaring corong Sydney. Aku nggak tahu secara pasti apakah ini laba-laba corong Sydney atau bukan. Tapi yang ingin kami lakukan adalah membawa laba-laba ini kembali bersama kami ke peradaban. Tujuan kami adalah Taman Reptil Australia. Dia bergerak. Taman Reptil Australia adalah satu-satunya tempat di Australia di mana mereka benar-benar mengekstrak racun dari laba-laba ini. Dan kemudian membuat antibisa untuk orang-orang yang digigit. Jadi laba-laba yang kita temukan ini mungkin akan digunakan untuk menyelamatkan nyawa. Keren kan? Oke, kita akan bawa laba-laba ini ke Taman Reptil Australia. Wow, temuan yang mantap. Australia adalah rumah bagi koleksi arachnida berbahaya. Dari laba-laba punggung merah hingga laba-laba pemburu. Dan tentu saja laba-laba jaring corong. Benua yang indah ini dipenuhi dengan laba-laba berbisa. Menangkap laba-laba jaring corong adalah sesuatu yang selalu aku harapkan. Dan dengan satu yang aku tangkap ini, sudah waktunya aku dan kru pergi ke Taman Reptil Australia. Terkenal sebagai satu-satunya suaka jenis ini di Australia. Mereka terkenal dengan program pengambilan racun laba-laba dan juga ular. Didirikan pada tahun 1948, Taman Reptil dan Suaka Marga Satwa Australia dianggap sebagai salah satu objek wisata hewan utama di negara ini. Dianggap sebagai fasilitas pembelajaran langsung, tempat ini adalah rumah bagi spesies hewan yang tak terhitung jumlahnya, termasuk Tasmanian Devil dan bahkan seekor hewan yang sangat ramah, yaitu komodo.
Meskipun objek wisata hewan mereka telah menjadikan tempat ini terkenal di dunia untuk dikunjungi, sebenarnya komitmen mereka untuk menyelamatkan nyawa manusia lah yang membuat kru dan aku mengetuk pintu laboratorium mereka. Silakan masuk. Hai, Halo. kamu pasti Kane? Itu benar. Halo Kane, namaku Kayori. Aku akan biarkan kamu menyelesaikan apapun yang sedang kamu lakukan. Apa itu? Aku ngasih makan seekor laba-laba. Oh gitu, oke baiklah. Kami buat episode tentang laba-laba itu, tapi kami membawakan kamu sesuatu yang lebih menakutkan. Aku yakin kita punya laba-laba jaring corong Sydney. Bagus, favoritku. Coba Ya, kulihat. coba lihat dulu. Aku tahu ada berbagai spesies berbeda, tapi kami menangkapnya tadi malam. Kamu nangkap dekat sini. Ya, sekitar 30 menit dari sini. Ini sempurna. Oh, coba lihat Yang kamu bawa ini spesimen yang cukup besar. Aku cukup senang. Oke, Ini sudah pasti laba-laba jaring corong. Yes. Sudah pasti ini jaring corong Sydney. apa ini jantan? Itu pertanyaanku. Bukan. Ternyata bukan jantan. Haha, bukan. Jadi ini bukanlah emas berbisa yang kalian cari ya? Tidak, ini jantan. Kita pakai mereka untuk membuat penawar racun. Kalau ini betina. Oke, aku padahal berharap kita bisa memerah racun laba-laba hari ini. Apa yang betina juga bisa diperah? Iya, ini juga. Oh, emang Kita iya? memerah yang betina, iya. Kita bisa perah yang ini. Kita bisa memerah laba-laba ini. Ini bagus. Jadi ternyata bisanya masih punya nilai ya? Tentu saja, kita mengirim bisanya ke laboratorium penelitian yang berbeda untuk meneliti bisanya. Oh gitu. Baiklah, kita masih bisa memerah racun laba-laba dan itulah yang kita inginkan. Nah, apa aku bisa memerah laba-laba ini? Iya, kamu boleh memerahnya. Wah, mantap. Oke, gimana kalau gini? Apa kamu punya laba-laba lain yang bisa kamu tunjukkan kepadaku cara memerah racunnya atau sejenisnya? Aku nggak yakin soalnya ini adalah pertama kalinya. Laba-laba corong, mereka suka membela diri dengan penuh semangat. Jadi jika kamu menyentuhnya, seperti yang kamu mungkin ketahui, mereka akan berdiri lalu mereka akan membela diri. Apa ini jantan? Ini juga betina, tapi dia lebih muda. Oke, wow. Dia lebih kecil ya? Dia lebih kecil. Buat para penonton, jadi apa perbedaan besarnya antara jantan dan betina? Saat aku lihat ini aku berpikir oke, kalau tarantula, betina selalu lebih besar dan lebih berat daripada jantan. Kurasa begitu juga dengan laba-laba corong ini. Kalau lihat ini aku akan pikir oke, ini jelas jantan dibandingkan dengan yang ini. Jadi begini, perut besar di bagian belakang jelas merupakan salah satu cara untuk mengetahuinya. Ukuran perut dibandingkan dengan ukuran kepala adalah salah satu cara untuk mengetahui betina dan kaki yang tebal. Jadi yang paling kecil sudah pasti jantan. Koreksi jika aku salah ya, tapi ular jantanlah yang memiliki racun paling kuat dan sangat berbahaya. Betul sekali. Tapi gigitan dari betina ini tidak akan membunuhku tadi malam kan? Kemungkinan besar tidak akan membunuhmu kecuali kamu tidak sehat atau semacamnya. Itu tidak akan banyak melukaimu. Tapi kita harus anggap setiap gigitan sebagai gigitan yang mengancam jiwa. Oke, jadi mari kita mulai memerah racun. Oke. Gimana prosesnya? Mark, kamu sudah dapat rekaman yang bagus? Ya. Jadi kita punya selang vakum kecil yang menuju ke pompa kecil di sana. Kita tidak ingin terlalu kuat dan menyedot seluruh laba-laba. Tapi hanya dengan menyentuhnya, kamu bisa lihat itu mereka. Kamu bisa lihat tetesan racun di ujung taringnya. Itu yang kita inginkan. Kita masukkan racun dari taring ke dalam pipet. Ketika dia berdiri, kamu bisa melihat dia sangat agresif memasukkan racun. Lalu kita tinggal menarik pipet ke ujung taringnya. Taringnya berongga seperti jarum suntik. Dan dengan menariknya ke bawah saat dia memproduksi racun itu, kita tinggal menyedotnya ke ujung pipet ini. Nah, jadi berapa banyak jantan yang kamu perlu perah sebelum kamu mendapatkan sebotol racun yang sebenarnya untuk membuat sebotol penawar racun? Kita butuh sekitar 250 hingga 400 jantan dalam 1 tahun yang harus kami perah setiap hari sepanjang tahun untuk memenuhi kuota yang kami perlukan untuk laboratorium serum persemakmuran. Menurutmu apakah ini laba-laba paling berbahaya di dunia? Iya, tentu saja. Oke. Kamu tidak ingin digigit oleh laba-laba ini. Hal baik yang kami miliki di Australia adalah taman reptil menghasilkan racun untuk membuat penawar racun. Sejak penawar racun ada di tahun 1981, tidak pernah ada kematian oleh gigitan laba-laba jaring corong. Oke, jadi penelitian berhasil dan penawar racunnya juga berhasil. Menurut kamu berapa orang yang digigit setiap tahunnya? Karena ini adalah spesies yang sangat umum yang ditemukan di daerah pinggiran kota. Tentu saja, kami punya banyak orang dan banyak konflik dengan laba-laba corong di daerah tersebut. Ada sekitar 5 orang setiap tahunnya yang membutuhkan sejumlah besar anti racun. Ada juga gigitan yang muncul di rumah sakit yang tidak menyebabkan keracunan parah. Oke. Mereka mungkin tidak memerlukan anti racun. Itu selalu menjadi pilihan terakhir. Oke, jadi laba-laba yang kita tangkap malam tadi adalah betina. Dan untungnya aku tidak tergigit olehnya. Tapi kalau iya, apa yang harus kulakukan di saat seperti itu? Jadi, hal pertama adalah membalut area yang digigit dengan perban kompresi penuh. Oke. Kalau itu di tanganmu, gelang, cincin, jam tangan, perhiasan apapun harus segera dilepas. Karena akan Itu membengkak. pasti bermasalah ya? Harus segera dilepas Oke. karena itu pasti langsung bengkak. Gimana kalau ujung jariku yang digigit?
Pertama-tama yang kita lakukan dengan gigitan adalah membalutnya di sekitar lokasi gigitan. Oke. Perban ini bagus, mereka memberitahu kita ketegangan yang benar untuk memasangnya. Kalau membentuk persegi, kita tahu itu punya tegangan yang tepat untuk membatasi aliran racun. Kamu lingkari tempat gigitan, karena berada di ujung jari kita akan melingkari seluruh anggota tubuh. Tidak berhenti di pergelangan tangan maupun di siku. Kita naikkan sejauh yang dimungkinkan oleh perban. Tekanannya cukup kencang kan? Iya, rasanya seperti mumi. Idenya adalah itu membatasi racun yang melewati sistem limfatik kamu. Kita batasi aliran itu dan mudah-mudahan racun akan menetralkan dirinya sendiri dan tidak masuk ke tubuhmu. Oke. Setelah kamu memasangnya, tetap diam dan kalau punya kemeja berkancing atau gendongan, pakai juga. Dan segeralah pergi ke rumah sakit. Segera telepon ambulans atau minta seseorang untuk mengantarmu. Jangan berkendara kalau kamu sudah digigit. Ya, aku bisa merasakan kalau ini memberikan sedikit tekanan pada lenganku. Iya. Seperti yang ku bilang, aku tidak digigit, tapi inilah pertanyaan yang sangat penting. Apa kamu pernah digigit? Untungnya aku tidak pernah digigit laba-laba. Yang benar. Iya, tidak pernah sama Wah, sekali. jadi kamu sangat berhati-hati saat Tentu harus melakukan ini. berhati-hati saat menangani ini. Iya, saat kami syuting tadi malam, aku gugup berada di dekat laba-laba itu. Ini bagus untuk diketahui. Sepertinya ini sesuatu yang harus dimiliki semua orang di kotak pertolongan pertama mereka di Australia. Pasti di Australia, ular berbisa di seluruh dunia berbeda-beda. Di daerah yang berbeda kamu tidak akan menemukannya. Di Australia, tempat tinggal ular lapit, perban yang sama ini bisa digunakan untuk ular berbisa apapun. Oke, baiklah. Kita lepaskan ini dulu. Aku pernah lihat kamu memerah racun. Kalau kalian yang nonton udah siap, aku siap untuk memerah laba-laba jaring corong. Gimana menurutmu? Ini bagus, aku simpan yang ini dulu. Keadaan akan menjadi berbahaya. Aduh, ini dia. Aku akan pelan-pelan mengeluarkannya. Oh, itu dia. Itu laba-laba jaring corong yang besar di sana. Oke, sekarang aku akan meraih pipet itu. Pipet terlepas dari jepitannya. Ini dia. Oh, wow, lihat itu. Wow, oke, kamu bisa lihat racun keluar dari ujung taringnya. Dan Ken bilang aku harus memutarnya sedikit ke arah sini. Kalau kamu pegang kaki belakangnya di sisi ini, dia akan berbalik dan menghadap pipet. Oke, pipetnya masuk. Tanganku gemetar. Pelan-pelan aku ambil racun itu dari ujung taringnya. Wah, itu dia. Oke, pasti ada racun dalam pipet itu. Aku akan buat dia berdiri tegak. Dia akan terus memproduksi racun, benar kan, Ken? Ya, itu benar. Bahkan setelah kamu mengangkatnya, tekuk kaki lainnya ke atas. Pukulan lembut tepat ke arah taringnya terkadang akan membuatnya mendorong lebih jauh lagi untuk kamu. Itu dia. Begitu saja, tarik saja taringnya ya. Dia gigit pipetnya. Kamu bisa merasakan kekuatan dari sengatan itu tadi. Oke, kurasa itu saja racun yang harus dikeluarkan olehnya. Racunnya tidak sebanyak yang aku kira. Aku bisa mengerti kenapa kalian harus memeras banyak laba-laba ini untuk membuat botol kecil untuk membuat penawar racun itu. Iya, tidak sebanyak yang akan kamu dapatkan dari salah satu ular berbisa di Australia, tapi itu menunjukkan betapa kuatnya racun itu. Cuma sedikit saja, tapi sudah membahayakan. Oke, jadi sekarang ini gimana nih? Kembalikan pipetnya ke arah sana. Oke, kuoper ke kamu. Aku terima. Aku akan menaruh kapsul kecil ini kembali padanya demi keselamatan. Bagus. Itu dia. Wah, sangat menegangkan. Dan kamu melakukan ini setiap hari kan? Setiap hari, aku suka. Wow, ini sangat keren. Terima kasih ya. Sudah mengizinkanku Sama-sama. memerah racun laba-laba. Itu bukan jantan tapi betina. Tapi itu tidak masalah. Karena bisanya masih berharga. Nah, buat kalian yang menonton, kalau kalian ketemu salah satu laba-laba ini, tangkap dengan hati-hati lalu dibawa ke sini, ke Taman Reptil Australia. Karena ini satu-satunya tempat yang memerah laba-laba untuk produksi anti bisa di Australia. benar banget guys. Jadi kalau kamu bawa satu ke sini, ada kemungkinan kamu akan menyelamatkan nyawa. Aku Coyote Peterson, tetap berani dan tetap liar. Sampai jumpa di petualangan kita selanjutnya. Taman Reptil Australia adalah satu-satunya tempat perlindungan di Australia yang punya program pemerahan racun laba-laba dan ular. Dan kabar baiknya adalah ciptaan anti bisa mereka telah menyelamatkan ribuan nyawa selama lebih dari 50 tahun. Jika kamu menjumpai ular atau laba-laba saat menjelajah Australia dan mengagumi hewan tersebut dari jarak yang aman, kemungkinan kamu digigit sangatlah kecil. Akan tetapi, gigitan tidak terduga memang bisa terjadi. Dan kalau kamu mengalami skenario terburuk ini, pastikan untuk tetap tenang.
dan segera cari perawatan medis.